Nilai apa? Ini bagian dua baru mengambil secara mulai. Pernah dua. Dapat apa? Kamu? Ayo dulu. Kenapa? Jessica. Bisa. Andika. Kamu? Arka. Oke. Di kelas saya ada berapa orang? 20. Ya isinya di kelas saya ada. Ada. Biar aku tempat dengan badannya. Kalian bisa begini dengan orang saya nggak? Oke. Oke, kemudian lihat yang saya screen. Jadi pembahasan mata kuliah yang kita pelajari semester ini adalah terbagi dua. Itu beban kuliahnya sebanyak 3 lisa ya, dan merupakan mata kuliah wajib. Jadi ada beberapa referensi yang kalian bisa cari ya. Mungkin ada. Ini saya sadar saya pernah saya. Ya, tapi dulu punya dia, terus SMI, buku baja, bukunya Setiawan atau Setiawan, ada bukunya Charles G. Salmon, ya, dan bukunya Pemiliano Dewogoto yang merupakan dosen ya, UPH. Ataupun buku lain kalian bisa cari ya terkait pembahasan apa bunga doas dengan kalau komposit ya, kalau komposit. Okay. Terus pengampu dari mata kuliah ini adalah saya sendiri dan Bapak Dr. Fahmi Hermawan. Ya. Pak Hadi ini kemarin ya, ini Pak Hadi sudah pernah tugas itu untuk UBK sudah pernah tugas. Apa sih yang menjadikan capaian pembelajaran mata kuliah ini? Kalian harus tahu menganalisis karena S1 itu mereka sampai level 6 grade-nya. Ya, grade 1 itu level 6. Kalau kita ambil spesialis insinyuran, profesi insinyur level 7. Gitu ya. Dan kita bisa ambil master, kemudian program doktor. Nah, untuk level S1 hanya level 6 di mana adik-adik ini mampu menganalisis, ya, mampu menganalisis, mampu menghitung dan mampu mendesain. Tapi menteri membuat rumus, menentukan itu bukan level kalian. Itu level S3, ya, membuat rumus, misalnya rumus elastisitas baja 200 ribu dari mana? Mungkin ada penemuan lain dengan material yang sama, bisa kalian menteri ya, membuat, ya, menemukan.
Uh, Terus apa lagi? Itu pokoknya karena menganalisis, mendesain, gitu kan? Itu. Dari topik ini yang kita pelajari adalah sambungan ras dengan balok komposit. Ya, ini jadi kita di sini adalah sambungan ras. Luas itu adalah balok komposit. Itu yang kalian pelajari. Terus tugas yang kalian diberikan oleh Pak Fahmi adalah merangkum SAP atau mentranslate dari apa namanya atau apa ya kalian dikasihkan tugas sama Pak Fahmi merangkum SNI ya khususnya COVID-19. Ya. Nah, kalau saya kasih tugas kalian membuat poster, ya kalian pergi jalan ke mall atau ke bandara, itu banyak pokoknya yang ada di baja. Kalian foto yang mana sih konstruksi baja kira-kira betul. Terus foto sambungannya, sambungan apa yang ada di sana? Ada sambungan baut, ada sambungan las, baja apa, profil profil WF, atau profil T, gitu kan? Terus apa dia kategorinya, las singkat, las gitu ya, kalian foto, kemudian kalian jelaskan. Dan SNI tersebut kalian ubah, kan? Yang di poster. Kan di SNI itu ada kelas kumpul, kategorinya apa, bagaimana syaratnya, dan itu modelnya seperti apa. Nah, begitu pun untuk kelasnya ya. Dan rumus-rumus yang kita gunakan. Ya, kalian tulis tangan. Yang masuk itu nih ya. Kayak gini, ya. Kalau ini sambungan baut, ya kan? Ada pakai keling. Ini baut. Terus yang las di bagian mana? Mungkin di bagian plat atas dengan plat bawah. Bisa saja itu merupakan las kumpul, ya. Terus jenis-jenis lasnya seperti apa, ya. Terus kalau bisa kamu prediksi kira-kira ini profilnya, profil plat, ketebalannya 5 mili atau 7 mili ya, 7 mili ya. Kalau 7 cm kan 70 mili ya. Kalau 7 mili berarti 0,7 cm. Oh ini kira-kira ketebalannya 10 ya atau 1 cm atau mungkin 2 cm. Kira-kira tebalan rotnya seperti apa? Ketebalan lasnya. Itu kan kamu merangkum dari SNI, kamu cocokkan ya. Apa itu pengertian las, masukin itu jenis-jenis sambungan las, baja profil, apa kelebihannya, kekurangan las, kita gunakan pokoknya las. Kemudian perhitungan apa saja yang kita hitung dalam analisis sambungan las. Ya, kalian masukin hitungan, mencari agrosnya, gitu kan. Kalau ini analisis siksa, non siksa ini baut, ya. Ini juga baut. Pokoknya untuk hitungan-hitungan sambungan las. Kalau ini baut. Bagaimana sih sistem pengelasan? Ada SMAW, ada menggunakan busur listrik, itu kan dengan metode pemanasan. Busur listrik kan kita pakai colok gitu, baru ada pemanasan, kemudian bilas, gitu kan? Nah, itu kalian mesti tahu, ya. Pokoknya kalian baca dulu deh, baru kalian kumpulkan. Oh, ternyata di lapangan ini yang paling sering digunakan adalah jenis SMAW, gitu kan? Bagaimana sih bentuknya SMAW?
Jadi ini kan contoh-contoh pengalaman. Ini bukunya Prof. Widianto Yogo yang kita lihat di buku lah, itu trik tahu ya. Yang menggunakan tawaran. Ini yang paling umum digunakan ya. Dengan spesifikasi punya sertifikasi keahlian. Ya tidak. Jadi orang-orang yang berpengalaman, yang pernah ikut uji sertifikasi ya, mengikuti uji kompetensi lah. Jadi karena apa? Karena tidak mudah kita membuat atau menunjukkan akal kita hanya baru tinggal kita lubang-lubangi berapa sih diameter lubang imajinernya, kita tambahkan B tambah 2,4 gitu kan, atau 3,2 ya, seperlapan ini tambah seperlapan jadi 1/16 gitu kan. Itu kalau gaul, jadi ada pengaruh lubangnya, sudah di lubang kita bangunkan berapa kita gunakan. Kalau tidak boleh sembarangan, karena apa? Bisa saja begini kalau orang yang tidak ahli ya, contohnya seperti ini. Contohnya yang seperti ini ya, kalau dia tidak ahli. Nah, yang paling bagus itu ini kelasnya dengan yang ini ya. Kemudian dari segi las, nah ini adalah buku ya. Kamu bisa cari buku ini, buku yang ini ya. Jadi semua itu banyak contoh soalnya di situ deh. Yang pertama, tugas pertama kalian foto di lapangan, kemudian kalian merangkum dan cocokkan dengan SKI, umum kata yang digunakan, kemudian melihat kekurangan dari sambungan las, gitu kan? Oh, misalnya satu sampel saja atau beberapa sampel. Ini tempat ulas sudut, ketebalannya sekian. Oh, kita menggunakan tebal minimum sekian, gitu kan? Terus acuannya kalau bisa untuk ini berdasarkan SKI. Kayak karya ilmiah. Jadi ketika kamu menjelaskan definisi las, kelebihan kekurangan itu sumbernya dari mana? Ada citasinya ya. Baru buatkan kayak poster seperti ini. Ini ya, buku-bukunya. Kemudian ini adalah ya, jadi istilah kita tahu ya proses penyambungan ya antara lubang satu dengan lubang lain. Nah, di sini bedanya lah baut, sambungan baut dengan sambungan las apa menurut kalian? Kalian apa? Materialnya sudah dari apa? Terus apalagi kalau plat kita pakai, misalnya plat. Plat ya. Plat biasa lah. Ya. Baut, kalau baut ada lubangnya. Berarti ada pengaruh apa? Las nih. Disambung. Bedanya apa? Kalau jadi bedanya apa? Kalau kita lihat secara visual. Tapi ini materialnya kita menggunakan ini bau, ya, kita menggunakan las. Terus apa lagi yang membedakan? Platnya sama, ketebalannya sama. Misalnya ini 10 mili, ini juga 10 mili, ini 6 mili, ya, ini 6 mili. Nah, kalau potongan begini ya. Apalagi kan ini sama, apalagi kira-kira yang beda? Mungkin aku. Kalau 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 kira-kira luasnya bagaimana ini?
luasnya. Kalau ini profilnya berubah. Kalau ini tidak perlu diubahin, jadi ada pengurangan lubang, ya kan? Makanya kenapa ini kita hitung kondisi siksa, ya kan? Misalnya ini siksa, ini kita hitung. Terus case pertama, terus ini lagi kita hitung. Case kedua, ini juga bisa kayak gini. Ini sama lah ya, kalau misalnya beda jaraknya ya udah. Ini case ketiga, ya kan? Jadi anetonya berapa? Jadi hitungnya karena ada pengaruh lubangnya. Karena nanti dikurangi jumlah lubangnya. Ya kan? Kalau ini, bagaimana? Tidak perlu. Jadi, agrosnya sama dengan aneto. Ya? Yang perlu kita perhatikan adalah ketebalannya. Berapa? Jadi, ketika kita kelas ini, ini yang jelas ya sebelumnya. Ini berapa ketebalannya ini? Ini berapa? A, ini berapa? A. Nanti ada T profnya ini. Seperti itu. Ya? Jadi kita mesti ada T minimumnya, ada T maksimumnya, seperti itu kan? Jadi mesti kalian hitung. Jadi saya minta metode-metode lainnya gitu ya, atau pendahuluan. Kemudian kita kembali lagi. Jadi lihat ya, salah satu contoh apa namanya proses pembentukan las ya. Kalau antara batang satu dengan batang lainnya, ketika dia terbentuk seakan gitu, kita bisa las ya. Ini sebagai sambungan yang untuk menyatukan kedua batangnya. Terus materialnya, lasnya. Kalau misalnya diketahui P7+X, maka volume stressnya berapa, tensile strength-nya berapa, gitu kan? Ada semua. P ini merupakan elektrode, misalnya P30, elektrode 10, tensile strength of elektrodenya 495 Kelvin ya. P4 itu Kelvin, 495 Kelvin. Ekses itu merupakan tipe proteinnya ya. Seperti itu. Terus mutulas berbeda dengan mutu material. Ya, kalau misalnya diketahui di soal mutu material berapa namanya BD37 FY-nya berbeda, itu berbeda. Kalau mutu baja, mutulasnya P17X, FY-nya berbeda, ini juga berbeda. Jangan salah masukin ke angkanya. Ya. Nah, ini menjelaskan ini kamu tingkat apa namanya pose tentang ini ya, tulis jelasnya ya, pada SAW, SLAW, seperti apa gitu ya. Terus kita lihat dari metodenya. Jadi dua misalnya gampang, gitu kan, misalnya ada yang di posisi di tengah, posisi di bawah tangan, sambungan itu, sambungan itu, sambungan kiri, sambungan kanan, jadi kayak itu tadi sambungan apa namanya? Sambungan ada yang namanya florwell, jadi kan kalau dia bentuknya panjang, itu florwell. Terus ada florwell, ada filler itu sudah dia biasa apa namanya kalau di profil tadi, gitu kan? Kita mau sambung, biasa kita sambung di sini. Kan terus kita mau ini untuk baloknya ya dia ke atas ya, jadi kita bisa baut, jadi kombinasi gitu ya, kombinasi antara baut dengan las. Terus hitung-hitungannya seperti apa ya, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau las, jadi nanti kamu untuk kamu perkirakan berapa sih dimensi ketebalannya kan. Nah, kamu bisa itu. Terus ternyata kalau menghitung ketebalan las efektifnya itu dikalikan 0,45 derajat dengan A.
dari masa perkembangannya kan. Jadi harus jadi sesuai standar gitu ya. Kemudian ini batasan dimensi sambungan las yang kalian kalau menghitung harus dulu ya, harus pertama kita tahu minimum size-nya berapa tergantung pada tebal plat yang paling tipis di antara keduanya ya. Kalau itu kan dengan 10 yang diambil adalah plat yang paling tipis ya kalanya. Terus maksimum size-nya ya dengan tebal itu dari 6 mili maka Wmax-nya sekian. Untuk dengan tebalnya 6 mili lebih besar dari 6 mili maka Wmax-nya sekian. Oke, terus panjang lasnya juga demikian, kalian hitung. Las sudut yang terputus-putus kalian hitung, ya. Ini semua mengikuti batasan dimensi dan semuanya ada di SMI. Oke, ini yang cara ya. Terus kemudian untuk di tabung C2, strong effective minimum las untuk penetrasi garis bagian, lihat kalau ketebalan materialnya bagian yang lebih tipis disambung, misalnya dia 6 mili, maka strong effective minimumnya adalah 3 mili. Tinggal lihat saja di situ, biasanya sudah ada semua rumusnya. Jadi tinggal kamu langsung bisa membayangkan kalau dia kira-kira disambung ini ketebalan yang mendesain, ketebalan yang pakai itu, ketebalan minimumnya sekian, ketebalan maksimumnya sekian, terus rumus apa yang saya gunakan? Jangan sampai kamu menghitung pakai rumus gaul, beda ya. Jadi rumus sambungan las, rumus gaul kayak rumus gaul. Kecuali rumus perhitungan untuk materialnya, kerjanya, tegangan apa namanya tegangan tarik gitu kan, FY kali berapa, gitu. Jadi ada semua. Terus ketebalan ukuran minimum las sudut ya sekian. Tidak ada yang tadi ketebalannya. Ini yang disampaikan kalau misalnya ada 2 plat disambung, maka kalau dia lebih kecil dari 6 mili, maka kita ambil aksesnya sama dengan T. Ya, kalau dia lebih besar, maka kita kurangkan 1,5. Ya. Di tabel juga kita. Kalian sudah rangkum ya? Ini bacanya. Tidak ada yang rangkum. Kita akan sampaikan ke saya. Jadi hasilnya ya. Siapa? Oke, tebal minimum ini yang sama ya. Batasan las dari sini. Satu apa? Untuk pembahasan nah, kayak gini kan pakai las ya. Ini pakai las kira-kira satu dengan batas ini jelas, bukan? Kamu lihat berapa, bagaimana kira-kira perhitungannya. Ya oke, yang ini memang yang kita, tapi kekurangan terus rumus-rumus yang digunakan. Jadi dalam perhitungan kekuatan sambungan las ya, kita pakai rumus yang ada terserah dalam SNI, sambil berikut di sini ya.
Ruang sambungan yang ditentukan oleh bahan dasar. Ya. Rumus parsial. Kemudian nilai P-nya 0,75, nilai omeganya 2. Untuk LRFD dengan LSD. Kan? Kemudian kita lihat, kalau yang ini adalah rumus untuk konstruksi bajanya, material baja, bukan sambungan las. Misalnya strength of element tensionnya, tariknya, elemen tariknya berarti apa yang kayak ini? Plat 1 dengan plat 2. Bagaimana caranya menentukan kuat nominal sama dengan Y kali hadros, kan? Nah, hadrosnya yang mana kita kalau kita bertemu seperti ini? Platnya. Hadrosnya yang mana? Tidak ada di tabel mungkin. Ini bukan profil. Misalnya ini panjangnya 200 mm. Kan? Ketebalannya ini 10 mm. Ini ketebalannya 5 mm. Ini ketebalannya misalnya 150 mm. Ini dari sini 50 mm. Ini dari sini 50 mm. Kira-kira kalau saya suruh hitunglah kekuatan tarik, bukan kekuatan tarik dari sambungan. Kekuatan tarik dari elemen profil ini ya. Kalau kekuatan tarik, elemen tariknya, kira-kira bagaimana nih? Kekuatan tarik, kekuatan nominal sebenarnya BY kali hadros. BY ini ditambah dari mana? Misalnya diketahui BJ 37. Berarti FY-nya berapa, F2-nya berapa? Yang mana kira-kira? Yang mana saya tahu ini? Coba. Yang mana? Ini atau yang ini? Oh. Jadi 37 FY-nya adalah 240 satuannya. MPA. MPA itu apa? Satuan harus tahu. Kalian memakai. Oke, itu saja. Pas dua baju dua. Nanti lanjut lagi lanjut. MPA itu apa? Satuan apa? Kekuatan nominal, kekuatan tertarik, kekuatan tarik. Apa itu satuannya? Per sentimeter, ya bisa kilogram per sentimeter pangkat 2. Satu ini sama dengan 1 Newton per milimeter pangkat 2. Satu MPa. Jadi ini ada luasan, ada gaya. Gaya perluasan, ya kekuatan nominal. Kalau di beton, silinder, kunci tekan P, tegangan tekan P per A. Kalau tegangan tarik ya, ini tekan. Itu apa? 2πd per L. Beda tegangan tekan dengan tegangan tarik belah. Yang itu di beton. Nah, kalau di baja, ini sama MDT. Nah, ini satunya berbeda dengan gaya dan pengaruh luasannya. Nah, oke, FY 200 kenapa? Ketika kita baja ini ditarik, itu ada gaya yang bekerja, loh. Gaya tarik ini dia semakin mengecil, ya, sehingga muncul apa? Tegangan delta L per L, ya, perubahan tajam terhadap panjang luar. Ini, ya. Jadi ada penyusutan, jadi dia semakin mengecil. Makanya kenapa baja itu kuat pada tariknya? Betul, lemah terhadap tarik, tapi kalau terhadap tekanan. Kalau beton, saya sekitar 10-15% dari kuat tekannya, gitu kan? Untuk tarik ini, makanya
Kalau dia tidak dipasang tulangan, ini positif tulangan ya, dia tidak bisa menahan. Makanya dia itu harus dipasang tulangan pada bim, ya, dipasang tulangan gitu ya. Tulangan sengkang gitu kan, tulangan utama. Ketika diberikan pembagian itu dia secara satu-satuan. Nah kalau ini aja full tarik dia mampu dia kuat ya, tapi apa makan, kan makan. Makanya kenapa itu orang yang mengajar lagi itu kurang sedikit, ya? Karena begitu, selain makan rumusnya banyak, gitu ya, banyak dan tidak seperti beton ya, paling berapa tulangannya, pro, min, lebih kecil dari ro, lebih kecil dari max, gitu kan, dapatlah rasio tulangan. Terus dipasang, kalau ini kan banyak ya, belum lasnya, belum gautnya, belum apa namanya, evaluasi untuk lenturnya, evaluasi untuk balok lentur murninya, balok kompositnya, belum kolomnya, banyak ya. Makanya kalian dibaca dua hanya baru ini sebagian kecil topiknya yang kita ambil. Nanti kalau kecuali kalau kalian ambil PDDS merancang, itu semua kalian bisa pelajari. Dan poinnya intinya berapa tadi? 370. Nah, ini. Nah, kira-kira kalau saya mau hitung berapa kekuatan tarik nominal dari material, dari struktur di atas saya, berapa? Dengan rumus yang kita gunakan adalah kekuatan tarik nominal Fy kali A gross. Ya. Kira-kira berapa? Fy-nya dapat. A gross-nya bagaimana hitungannya? Gimana kira-kira hitungannya? Saya nggak mau kalian harus tahu ya, kalian sudah dapat belajar satu. Kemarin kalian belajar satu gimana? Mencari A gross-nya gimana? Biasanya kan kalau profil di WF kan, WF tinggal cari WF berapa gitu kan, langsung lihat nantinya berapa gitu kan. Itu kalau itu gimana? A gross apa? Daniel, bagaimana tuh? Yang ini plat atas, plat bawah, plat baju. Kita tolak baju. Tadi kan kita menyampaikan ketebalannya dia kita ketik berapa yang lebih kecil apa yang lebih besar? Kecil kan? Berarti 5 dengan 10 yang lebih kecil. Ini yang lebih kecil. Berarti kalau 5 berapa kepala efektifnya? Ambil yang minimum ya. Kalau dia lebih kecil berarti Wmax-nya kita ambil yang minimum. Maksimumnya ambil ya. Tapi yang minimumnya adalah 3. Kan? Karena tidak ada. Tapi mencari terusnya bagaimana? Tadi langsung ya, ini sekarang profilnya. Bagaimana kita dengan terusnya? Misalnya minta itu lagi. Mungkin ChatGPT. Banyak ya informasi. Coba, ChatGPT menyampaikan apa? Itu ChatGPT mengerjakan karyanya untuk dikasih jurnal. ChatGPT pakai Google, kenapa lagi? Chat AI banyak ya. Itu paling gampang pakai ChatGPT ya. Kira-kira mencari luasannya gimana? Kayak kemarin ada mahasiswa kita, teman kalian, masaknya berapa sih? Ini di tahun itu tidak ada.
kali berapa ya? 200 kali 200. Tebal sekian. Ini bagaimana tadi luasan ini? Ini panjangnya misalnya 2 meter. Ini gimana tadi luasannya? Ini ada tabel toko ya. Bagaimana luasannya ini? Luasan bidang telkom dan ini luasan ini. Luasan ini ditambah luasan ini. Nah, kalau ini bagaimana? 5 kali 50. 5 kali 150. Benar? Hah? 5 tebal kali. Ya, potongannya saja ini bagaimana? Potongannya berapa? 50. Ya, begitu caranya. Jadi bukan ditambah berapa panjangnya, jadi bisa sekali kalau kalian panjangnya ya. Misalnya panjangnya 2 meter, kalian kalikan lebarnya, panjang lebih lebar. Maksudnya dari tapak potongannya. Iya, 150. Iya, ini kan dia tidak full. Platnya tidak full, lampu. Karena kita mau sambungnya gelas kan. Jadi itu ya. Jadi kalian jadi untuk kekuatan material yang perlu kalian adalah kekuatan tarik nominal. Kekuatan geser rumusnya Fn sama dengan 0,6 kali Y kali H2. H2 sama dengan elektro karena dia tidak berubah. Ya? Kalau dia berubah lain lagi, kamu tadi itu bisa siksaknya, non siksaknya dan terusnya. Ya? Terus bloksirnya sama ya, yang kayak apa namanya bau ya. Terus menghitung pressure tekannya ya. Pakai rumus ini. Yang jelas ada rumus ini kalian bisa kasih masuk ya. Ini ya kita anggap satu karena dia sempurna kelasnya ya, uniform seragam. Jadi tegangannya secara merata. Kalau punya tidak sama dengan 1 atau 0,5 berarti dia tidak seragam. Jadi tegangannya itu tidak secara merata tersebar. Ya. Nah, ini adalah rumus-rumus yang kita gunakan untuk menghitungnya kekuatan sambungan. Ada 0,6 kali MES, untungnya kali 0,707 dari A kali 0,45 derajat. Dikali W-nya, ketebalannya yang kita pakai yang mana, gitu kan? Dikali L-nya, W-nya yang kita pakai adalah W use. Ya? W use. Terus dikali L-nya, kita punya lagi, 3L-nya lebih kecil dari 100 kali W. Jika 100 kali W lebih kecil dari L, lebih kecil dari 300 W, maka kita pakai opsi yang B. Tapi jika L-nya lebih besar dari 300 kali W, atau L setengah dengan 180 W, kita pakai yang opsi ketiga. L itu adalah panjang las. Oke? Jadi kalau kayak ini lasnya, ini A-nya, kalian, ini A-nya, ini T-nya, A kali 0,5 ya. L-nya, ini kan panjang ya, ini jelas ya. Ini jelas. Inilah panjang lasnya ya, dari ujung ini ke ujung sana berapa panjang lasnya. Kalau ini ya panjang lasnya ini, ditambah ini, ya ditambah ini. Oke, panjang keseluruhan. Kalau total. Tapi ingat lagi, ada yang longitudinal, ada yang transversal. Jadi ada 2 rumus yang kita gunakan. Nanti minggu depan lah ada soalnya ya. Jadi rumus umum yang kita gunakan ya ini ya. Seperti itu. Ini adalah kekuatan sambungan las. Kalau kekuatan apa namanya materialnya itu yang kita gunakan. Oke? Jadi kalau sambungan baik bawah itu mana ada kuat geser, kuat tarik, bloksir, apalagi kuat umum, gitu kan? Ini adalah salah satu contohnya ya. Coba
Bukan kali 50 ya. 6 kali 450. Kemudian dihubungkan dengan 4 tebal 10 mili. Melalui sambungan lahat, seperti yang terlihat, kerja dan 50 dengan 1 watt kWh. Hitunglah, diperhitungkan untuk menghitung daya tarik ya. Di mana beban artinya 145 kN dan beban hidupnya 450 kN. Hitung panjang sambungan lahat. Nah, berarti kalau hitung panjang sambungan lahat, kamu bisa pakai rumus, coba ketiga rumus itu. Panjang lahat di sini yang mana simbolnya? L. Nah, berarti kita pakai rumus. Jadi tadi itu ada sebalnya 6 dengan 450 ya. Nah, berarti W-nya berapa kegunakan W-nya? 3. W-max-nya berapa? W-max-nya. Jadi tahapannya ya, ada W-min, ada W-max-nya ya. Ini kayaknya PPD-nya apa ya? Jadi yang jelas ada W-min, kayak seperti ini. Kita bahas dimensi kalian. Ya, jadi kamu nanti coba kerjakan itu. Tapi prosedurnya seperti yang di atas ini. Ya. Yang diketahui tadi kan ini dari kemarin pakai apa ya? Definisi kuota. Dan diketahui hanya diketahui dimensinya. Pelannya 6, panjangnya 450. Kita mau tahu berapa sih panjang masker ini? Kita bawahnya 10 dan ke atasnya 6 ya. Begitu. Kemudian dari hitungan tersebut batasan-batasannya kalian mesti hitung. Ya. Batasannya apa? Periksa batasan dimensi las. W-nya berapa? Ya. Kalau yang ini W-nya 10 mili ya, karena 100 kali 100, 100 ini, ya kan? Siku ya, profil siku 100 kali 100, terus ketebalannya 10. Ini 100, 100 ini kali 100 ya. Kalau ini kita pakai 100 kali 100 ya, terus ketebalannya 10, maka kita pakai W-nya 10. Terus W-nya berapa? Kita lihat W-nya berapa kalau ditabung.
Terus WMAX-nya itu saya bawah. Ya. Kalau WMAX-nya kita gunakan di sini adalah 10 dikurangi 1,5. Kalau di SRI dikurangi berapa? Kurangi 2 kan? Tapi kita gunakan 1,5 ya. Berdasarkan oke. Terus range-nya berapa? Jadi kamu bisa gunakan antara minimum dan maksimum. Range-nya bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, dan maksimumnya 8,5. Ya. Yang minimum range-nya berapa? Panjang minimumnya. Itu LW1, LW2. Pakai persamaan yang ini. Ya. Katakan dimensinya ya. Di Zoom kalian lihat nggak? Di Zoom itu juga pemutusan kelas ya. Putusnya lebih besar dari 2 kali A. Kalau dia lebih besar, maka dia memenuhi 2 kali A-nya berapa ya? 13. Itu di daerah sini itu harus lebih besar dari 2 kali A. Hanya itu adalah tebal bulat yang digunakan minusnya. Kalau di sini simbolnya A, bisa digunakan B gitu kan. Kemudian kalian masukin persamaan ini. Ya, kalian masukin ke persamaan ini. Kalau ini belum ya, untuk mencari center of gravity nya belum. Kalian pakai rumus yang persamaan yang pertama, A, B, C. Ya, yang mana yang cocok? Dari pembatasan dimensi sudah diketahui, W, terus yang dimana digunakan, baru kalian masukin ini. 0,6 kali X dikali 0,777 dikali minus dikalikan L. Gitu kan? Karena yang ditanya di soal adalah L-nya. Oke. Oke. Sampai ini ngerti? Ngerti nggak? Sampai ini ngerti? Hmm? Ngerti ya? Kita ada PU 894 itu dari 1,2D tambah 1,6 L P-nya. Dengan ini cara LMD dan cara LSD. Oke, jadi dari PU kita bisa mendapatkan L perlu. Dari sini kita lihat karena panjang lasnya ini 2, sisi kanan sisi kiri nanti dibagi. Oke, dibagi 2 masing-masing. Coba dihitung 1262 dibagi 2 berapa? 600-an ya. Jadi kamu bisa pakai 600 sekian. Karena kan posisi sama panjangnya sisi kiri dan sisi kanan. Oke, sampai ini nanti ya, Dek. Nah, kalau setelah kamu dapat nilai L, kamu masukin lagi ke persamaan yang sesuai dengan syarat-syarat batasan ini. Jadi, apa? PLL mesti lebih besar daripada PU, gitu kan? Syaratnya, kalau dia tidak memenuhi syarat PU-nya, dia tidak memenuhi lebih besar, jadi ganti lagi, dicoba lagi panjang yang lain. Sampai ini ngerti tidak? Tidak. Jadi kan ada RN, kan? RN1, RN2, RN3, kan? Dengan syarat batasnya. Syarat batasnya, tadi kan rumusnya itu, ini syarat batasnya apa? L lebih kecil dari 100 W. Terus 100 W lebih 100 W lebih kecil dari L, lebih kecil dari 300 W. Harus banyak latihan ya, Dek. L lebih besar dari 300. Ini. Kan tadi dia ini ya. 450. Nah,
Dari sini opsi A, B, C kan udah diketahui 0,6 ada. Itu dari buku belajar lah. 0,707 dari dronnya kan. 0,707 kali W kali L. Gitu kan? Ini yang rumusnya. Kan L ini merupakan koefisien yang tidak diketahui. Kan ya, karena yang ditanyakan L kan tadi berapa keluar nilainya kan? Sedangkan diketahui di soal ada P, D berapa kilonewton, PL berapa kilonewton. Jadi untuk lereng D apa? 1,2 D tambah 1,6 L P-nya. Ya kan? Untuk alis D, D plus L. Ya. Sampai sini kita hitung setelah L-nya, kemudian kita bagi dua. Karena panjang sisi kanan dan sisi kiri ya. Kalau setelah ada panggilan L-nya, kemudian masukkan lagi persamaan awal. Kan dengan sudah diketahui kan tadi dari hasil jawaban kalian analisis. Masukin lagi ke persamaan awal, memenuhi nggak dengan karena syarat desain mesti lebih besar dibandingkan T. Ya. Kekuatan nominal mesti lebih besar daripada beban luarnya. Dan kekuatan sambungan harus lebih kuat. Jadi kalau seandainya kalian bahas sambungan sudah putus duluan, material lain sudah ini dan tidak bekerja secara bersama lagi. Kan? Jadi sambungan harus lebih kuat. Jadi kamu coba kerjakan ini ya. Nanti untuk yang ini nanti saya jelaskan untuk mungkin paham ya, karena saya kan baru promosi ya. Hitung tegangan kritisnya, hitung momen akibat untuknya, kayak gitu ya. Hitung COG-nya, saya taruh grafiknya. Kalau ini masih awal. Sampai di sini ada yang bertanya? Oke, intinya kalian itu. Oke, iya. Oke, oke. Oke, kondisi materialnya. Untuk RFD, AFD. Jadi mesti dipilih harga yang lebih kecil kan. Kayak semacam baut kemarin ya. Umumnya pun sama. Untuk materialnya tapi untuk sambungannya beda. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ada yang mau ditanyakan deh? Ada. Jadi tugas kalian, nanti kalian bikinkan poster seperti itu, ya. Kalian tinjau di lapangan, kemudian lihat struktur baja yang khusus sambungan las. Sambungan las, kemudian kalian misalnya ada gambar ya. Apa definisi las? Kira-kira di lapangan itu pakai tipe kata AWK gitu kan? Terus kemudian apa keunggulannya, kelebihannya gitu kan, kekurangannya. Kemudian rumus-rumus yang digunakan apa? Kekuatan las. Ya. Kalau bisa sambil yang balok ya, balok kolom ya. Sambungan balok kolom. Nanti dari situ nanti kita bisa hitung. Kemarin kita
Yang itu ada yang ditanyakan? Dan juga kalau yang tentang ini Pak, ini ke DPR ya, oleh foto ya. Terus yang aslinya taruh di meja saya. Terus ini yang hadir. Yang ada yang tenang, ada yang tenang. Ada orang Pakai aja yang berbeda ya. Kalau misalnya ada yang nanti boleh share saya. Oh ya, ya, kirim ke siapa ini? Referensinya ada. Siapa? Yang lagi mana itu? Saya ini. Ada yang berapa bisa kita mau jadi. Kalian jangan kalian belajar sendiri atau tidak? Dan kalian enak dalam bagian itu. Ya, sama tuh, yang kedua ya. Pas yang angkatan dua kita sama dua-dua nggak ada. Sama yang tiap orang ini. Oke, jadi sampai itu penjelasan saya. Jadi urusan kelas, nanti papa yang jelaskan untuk kelas, saya yang balik komposit ya. Tapi dikasih tetap jadi penilaian. Digabungkan ya, para papa dengan saya. Mungkin papa akan merangkum saja, kalau saya bagaimana poster kalian. Ya,
Tapi fotonya kayak fotonya In this wrong situation, and anytime you wanted to stop, yang itu kurangin ya kalau nggak ada pertanyaan saya sudahi. Kenapa pasiennya ini online padahal tadi datang pasien yang kenapa kamu tadi datang tadi kan mau di kampus? Iya Ibu, tadi saya kira kan online. Akhirnya Marset toko perpus. Nggak tahu kalau digabung. Kalau digabung mending Marset ke situ. Yang case-nya prosesnya apa siapa? Case prosesnya apa siapa? Hariza atau Marset ya? Ketua kelas Pak Fahmi, Sevanya.